Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan channel Jumadi Faris. Kali ini saya akan menyampaikan spesialisasi sel. Dari topik sebelumnya, kita sudah membahas perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ternyata mereka memiliki beberapa fitur yang berbeda. Sel hewan dan tumbuhan juga mengalami spesialisasi untuk menjalankan fungsi hidupnya. Apa itu spesialisasi? Apa pengaruh spesialisasi pada organisme? Di dalam pembahasan kali ini, spesialisasi dan pengaruhnya terhadap fungsi hidup organisme. 1. Uniseluler dan multiseluler. Apa pendapat kalian mengenai gambar Lego di samping ini? Jika sekeping Lego pada gambar di samping diumpamakan sebagai satu buah sel, dan kumpulan Lego pada gambar yang kedua diumpamakan sebagai gabungan-gabungan sel, apa yang bisa kalian simpulkan dari keduanya? Sama seperti Lego, manusia dan kebanyakan hewan dan tumbuhan tersusun dari banyak sel atau yang sering disebut dengan multiseluler. Multi berarti banyak. Seluler berarti yang terdiri dari sel. Gabungan-gabungan sel tersebut membentuk suatu formasi, sama seperti gabungan-gabungan Lego di atas yang membentuk suatu bentuk. Sementara bakteri sama seperti sekeping Lego, hanya terdiri dari satu sel. Organisme yang hanya memiliki satu sel disebut organisme uniseluler, yang hanya membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. A. Uniseluler. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Bakteri merupakan organisme bersel satu yang terdapat di mana-mana. Beberapa bakteri dapat berguna untuk kehidupan manusia, tetapi banyak juga yang justru menimbulkan penyakit. Di bawah ini contoh gambar bakteri yang merupakan organisme bersel satu, yaitu sel bakteri E. coli yang merupakan organisme seluler. Protista biasanya dapat ditemukan di beberapa sampel air sungai. Jika kalian ingat pelajaran sebelumnya mengenai klasifikasi, di situ dijelaskan bahwa Protista tidak termasuk ke dalam hewan ataupun tumbuhan. Ia memiliki kerajaan tersendiri. Meskipun banyak dari anggota Protista yang dapat menyebarkan penyakit, contohnya sporozoa, tetapi sebagian besar Protista cukup banyak berperan penting dalam proses rantai makanan. Gambar di bawah memberikan gambaran bentuk Protista yang merupakan organisme uniseluler, antara lain amoeba, euglena, Paramecium caudatum, Chlamydomonas. Ayo kita amati organisme uniseluler di sekitar kita. Amati organisme bersel satu yang terdapat di air kolam atau sungai di sekitar sekolahmu. Perhatikan pergerakannya di bawah mikroskop. Sketsalah organisme yang didapat dari pengamatan. Lalu deskripsikan bentuk dan ukuran dari organisme yang kalian lihat.
B. Multiseluler dan spesialisasi. Dalam organisme multiseluler, sel-sel tampak terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka pun memiliki fungsi yang berbeda. Bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Seluruh sel di dalam organisme multiseluler memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi mengambil oksigen, ada yang berfungsi mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Ketika mereka memiliki peran yang berbeda-beda, hal tersebut sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Sama seperti ketika bekerja kelompok, ada yang bertugas untuk mencari bahan, ada yang bertugas untuk mencari gambar, ada yang bertugas untuk membuat presentasi, dan lain sebagainya, sehingga akan dihasilkan produk yang bagus. Sama seperti contoh tersebut, sel-sel di dalam organisme multiseluler bekerja sama walau memiliki peran yang berbeda-beda. Karena memiliki peran yang berbeda-beda, struktur luar bahkan dalam sel tersebut pun mengalami penyesuaian. Mari kita lihat spesialisasi sel pada tumbuhan dan hewan berikut ini. 2. Spesialisasi pada sel tumbuhan. A. Sel akar rambut. Proses fotosintesis membutuhkan air yang didapat dari akar tanaman. Spesialisasi sel akar rambut pada tumbuhan memudahkan untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan air akan membesar. Pada gambar di samping memperlihatkan bentuk spesialisasi sel tumbuhan berupa sel akar rambut. B. Stomata. Stomata berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Gambar di samping memperlihatkan bentuk stomata beserta sel penjaganya. 3. Spesialisasi pada sel hewan. Pada bagian di atas telah diuraikan mengenai spesialisasi pada sel tumbuhan. Sekarang mari kita belajar mengenai spesialisasi pada sel hewan, yakni manusia sebagai contohnya. A. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipih dikarenakan mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Bisa dibayangkan bagaimana jika sel darah merah kita tetap memiliki nukleus. Apa yang terjadi? B. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Ini adalah gambar bentuk sel saraf yang memiliki perpanjangan dari sitoplasma. C. Sel otot. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. D. Sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Spesialisasi sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan.
jaringan bersama dengan jaringan yang lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh inilah yang menghasilkan istilah organisme. Gambar di bawah memperlihatkan bagaimana sel membentuk jaringan sampai menjadi organisme. Gambar di samping merupakan gambar tahapan pembentuk tubuh, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga menjadi tubuh manusia. Berikut adalah contoh-contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan yang memproses makanan yang kita makan sehingga menghasilkan energi untuk tubuh, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. 2. Sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah, terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Sistem gerak selain berfungsi untuk menggerakkan tubuh, juga berfungsi untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh, terdiri dari otot dan tulang. Sistem ekskresi yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme, bisa berupa keringat ataupun urin, terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit.